sejarah berdirinya Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam tertua di Nusantara yang berdiri sekitar abad ke-9, tepatnya pada tahun 840 sampai 1292 Masehi. Bukti tertulis mengenai Kerajaan Perlak sebagai kerajaan Islam tertua di Kepulauan Indonesia terdapat dalam berita Marco Polo yang pernah singgah di Perlak pada 1291. Dalam catatan tersebut, Marco Polo menyebutkan pada masa itu penduduk Perlak sudah memeluk Islam. Berdasarkan bukti tersebut, beberapa ahli memperlakukan Perlak sebagai kerajaan tertua di wilayah Kepulauan Indonesia. Yang kedua adalah lokasi geografis. Kerajaan Perlak terletak di Sumatera bagian utara. Tepatnya pada saat ini, wilayah tersebut termasuk wilayah administratif Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Secara geografis, wilayah Perlak langsung berhadapan dengan Selat Malaka. Kondisi tersebut mendorong kerajaan Perlak menjadi sebuah pusat perdagangan maritim. Pelabuhan Perlak disinggahi banyak kapal dagang dari Arab, Gujarat, dan Persia. Para pedagang dari daerah tersebut berperan penting dalam Islamisasi di Indonesia, termasuk Kerajaan Perlak. Selanjutnya, kehidupan politik di Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak didirikan oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz pada tahun 840 Masehi. Nah, beliau merupakan sultan yang beraliran Syiah. Aliran Syiah ini masuk ke wilayah Indonesia, terutama wilayah kekuasaan Kerajaan Perlak, melalui para pedagang Gujarat, Arab, dan Persia. Nah, masa pemerintahan Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah berakhir pada tahun 864 Masehi. Nah, tampuk pemerintahan selanjutnya dipegang oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Rahim Shah pada tahun 846 sampai 888 Masehi. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Syed Maulana Abbas Shah pada tahun 888 sampai 913 Masehi, aliran Sunni mulai berkembang di Kerajaan Perlak. Nah, dengan masuknya aliran Sunni tersebut menyebabkan terjadinya pergolakan antara kaum Sunni dan Syiah. Pergolakan ini dimenangkan oleh kaum Sunni sehingga sultan-sultan berikutnya beraliran Sunni. Pergolakan antara kaum Syiah dan Sunni terjadi pada akhir masa pemerintahan Sultan Mahdum Alauddin Abdul Malik Shah Jahan Berdaulat yang memerintah pada tahun 916 sampai 983 Masehi. Nah, pergolakan tersebut diakhiri dengan adanya perjanjian perdamaian yang dimana perjanjian tersebut berisi pembagian kekuasaan menjadi 2 bagian. Nah, setiap bagian kerajaan itu memiliki sultannya masing-masing. Perlak pesisir atau Syiah dipimpin oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Shah, sementara Perlak pedalaman yaitu Sunni dipimpin oleh Sultan Mahdum Alauddin Malik Ibrahim Shah Jahan Berdaulat. Perbacaan Kerajaan Perlak dimanfaatkan oleh Kerajaan Sriwijaya untuk menyerang Kerajaan Perlak pada tahun 986 Masehi. Nah, ketika peperangan besar terjadi, pemimpin Kerajaan Perlak pesisir wafat sehingga Kerajaan Perlak kembali bersatu di bawah kepemimpinan Sultan Mahdum Alauddin Malik Ibrahim Shah Jahan Berdaulat.
dan melanjutkan perjuangan melawan kerajaan Sriwijaya. Nah, peperangan tersebut berakhir pada tahun 1006 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Mahdum Alaeddin Malik Muhammad Amin Shah II Jahan Berdaulat yang memerintah pada tahun 1230 sampai 1267 Masehi. Kerajaan Perlak melakukan politik persahabatan dengan negeri-negeri tetangga. Ia menikahkan putrinya yang bernama Putri Ganggang Sari dengan Raja Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik As-Saleh. Dengan kebijakan tersebut, Kerajaan Perlak mampu menjaga hubungan baik dengan Kerajaan Samudra Pasai. Nah, adapun sultan terakhir di Kerajaan Perlak adalah Sultan Mahdum Alaeddin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat yang memerintah pada tahun 1267 sampai 1292 Masehi. Sepeninggalan Sultan Mahdum Alaeddin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat, Kerajaan Perlak bersatu dengan Kerajaan Samudra Pasai yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, putra Sultan Malik As-Saleh. Selanjutnya, kehidupan ekonomi Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak terletak di pesisir utara Pulau Sumatera. Oleh karena itu, sektor perekonomian kerajaan bertumpu pada kegiatan perdagangan. Masyarakat Perlak menjalin hubungan perdagangan dengan para pedagang dari berbagai bangsa, seperti Arab, Persia, dan juga India. Sebagian besar komoditas yang diperdagangkan oleh masyarakat Perlak berupa hasil pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan. Dari sektor pertanian dan perkebunan, Perlak menghasilkan komoditas padi, kelapa, dan palawija. Sementara itu, sektor kehutanan Perlak menghasilkan kayu berkualitas untuk membuat kapal dan bangunan. Dan adapun kehidupan sosial budaya pada Kerajaan Perlak, masyarakat Muslim di Kerajaan Perlak hidup berdampingan dengan masyarakat yang masih memeluk agama Hindu-Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Muslim di Perlak sudah melaksanakan syariat Islam atau hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Sebagai kerajaan Islam pertama di wilayah Indonesia, kemajuan budaya Kerajaan Perlak ditandai dengan keberadaan karya sastra bercorak Islam. Contoh karya sastra yang dihasilkan Kerajaan Perlak yaitu Kitab Idarul Hakfi, karya Abu Ishaq Al-Makarani Sulaiman Al-Pash. Kehidupan agama. Masyarakat Kerajaan Perlak menganut aliran Syiah dan Sunni. Pada 968 Masehi, Kerajaan Perlak terpecah menjadi dua wilayah karena perbedaan aliran tersebut. Wilayah Perlak bagian pesisir beraliran Syiah, sedangkan wilayah Perlak bagian pedalaman beraliran Sunni. Akan tetapi, pada 988 Masehi, Sultan Mahdum Alaeddin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat berhasil mempersatukan kembali wilayah Kerajaan Perlak. Yang berikutnya ada penyebab runtuhnya Kerajaan Perlak. Nah, pada masa akhir Kerajaan Perlak, kerajaan ini tuh sebenarnya sangat maju karena persebaran dakwah dan juga pendidikannya. Namun, karena Sultan terakhirnya meninggal, kerajaan ini pun perlahan-lahan mengalami kemunduran. Oleh karena itu, sistem pemerintahan akhirnya diambil alih oleh Samudra Pasai. Nah, selain tidak menemukan pengganti yang tepat, persaingan keluarga kerajaan juga membuat saudagar kala itu beralih ke Samudra Pasai. Yang ke-10 sekaligus yang terakhir itu ada bukti-bukti sejarah atau peninggalan Kerajaan Perlak. Nah, peninggalan Kerajaan Perlak sendiri itu di sini itu ada 3. Yang pertama itu makam Raja Benoa yang merupakan negara bagian dari Kerajaan Perlak yang terletak di pinggir sungai Trenggulon. Nah, yang kedua itu ada mata uang Kerajaan Perlak seperti dirham dari emas, kupang dari perak, serta uang tembaga dan juga kuningan. Nah, peninggalan yang ketiga sekaligus peninggalan yang terakhir itu ada stempel kerajaan yang bertuliskan Arab. Nah, tulisannya adalah Al-Wasik Billah, Kerajaan Negeri Bendahara Sanah 512, yang berarti Kerajaan Perlak.